Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Kali ini saya akan membaca dengan mengutip dari kitab Hayatu Muhammadin karangan Muhammad Husin Haikal, terjemahan Ali Audah ke dalam bahasa Indonesia, tentang perbedaan Islam dengan Kristen pada masa Nabi Muhammad SAW antara tauhid dan trinitas. Akan kita lihat dalam Al-Quran yang telah menyebutkan Isa dan Maryam dengan penghormatan serta penghargaan yang demikian rupa dari Tuhan, sehingga kita pun karenanya turut bersimpati pula, terbawa oleh rasa persaudaraan. Tetapi apa yang menyebabkan kita bertanya, kalau begitu, mengapa kaum muslimin dan Kristen selama berabad-abad saling bermusuhan terus dan berperang? Jawaban atas pertanyaan ini ialah bahwa antara ajaran-ajaran Islam dengan Kristen memang terdapat perbedaan asasi penyebab timbulnya perdebatan hebat semasa Nabi. Sekalipun perdebatan demikian tidak sampai melampaui batas permusuhan dan kebencian. Kaum Kristen tidak mengakui kenabian Muhammad seperti Islam yang mengakui kenabian Isa. Kristen berlandaskan Trinitas, sedang Islam berpegang pada tauhid dan menolak Trinitas. Kaum Kristen menuhankan Isa dan berpegang pada argumen ketuhanannya bahwa dia sudah berbicara sejak di dalam buayan serta memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang tak dapat dilakukan oleh yang lain, suatu hal yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Pada masa permulaan Islam, mereka orang Kristen mendebat muslimin tentang itu dengan menggunakan Al-Quran. Dengan berkata, bukankah Quran yang diturunkan kepada Muhammad itu mengakui pendapat kami? Sambil mengutip ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 45 sampai ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas solihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha'u idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ingatlah, para malaikat berkata, Maryam, Allah telah memberimu berita gembira mengenai sebuah firman dari Dia, namanya Isa Al-Masih, putra Maryam, orang terhormat di dunia dan di akhirat dan termasuk orang terdekat kepada Allah. Ia berbicara dengan orang ketika dalam buayan dan sudah dewasa dan termasuk orang yang saleh. Ia berkata, Tuhan, bagaimana aku akan beroleh seorang putra padahal tak seorang manusia pun menyentuhku? Ia berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila ia hendak menentukan suatu rencana, ia hanya berfirman, jadilah maka jadilah ia. Dan Allah mengajarkan kepadanya kitab, kebijakan, Taurat dan Injil. Dan selaku Rasul kepada Bani Israel dengan pesan, aku datang kepada kamu dengan sebuah bukti dari Tuhan kamu, bahwa aku akan membuatkan bagi kamu yang dibuat dari tanah seperti bentuk burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku akan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan penderita sopak, serta menghidupkan orang mati dengan izin Allah.
Dan kuberitahukan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di dalam rumah-rumah kamu. Sungguh suatu bukti bagi kamu jika kamu beriman. Ali Imran 45 sampai ayat 49. Jadi Quran menegaskan bahwa ia menghidupkan orang mati, yakni Nabi Isa. Menyembuhkan orang buta asal dari kelahiran. Menyembuhkan sopak. Dan dari segumpal tanah dijadikannya seekor burung dan dapat membuat ramalan. Dan semua ini adalah merupakan sifat-sifat ilahi, sifat-sifat Tuhan. Itulah pandangan kaum Nasrani pada masa Nabi, yang dijadikan mereka bahan argumen dan mengajaknya berdebat dengan pendirian bahwa Isa juga Tuhan di samping Allah. Dan ada lagi segolongan mereka yang berpendirian menuhankan Maryam karena Allah telah menurunkan firman-Nya kepadanya. Pendirian kaum Nasrani yang demikian pada masa itu menganggap Maryam satu dari 3 oknum dalam Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka yang berpendirian dengan menuhankan Isa dan ibunya itu hanya merupakan satu sekte dari sekian banyak sekte Nasrani yang bermacam-macam dan terpencar-pencar itu. Kaum Nasrani mengajak Nabi berdebat. Masyarakat Nasrani seluruh semenanjung Arab dengan alirannya yang bermacam-macam itu mengajak Muhammad berdebat menurut dasar madhab mereka. Kata mereka, Al-Masih itu ialah Allah, dia anak Allah. Kata mereka, dia adalah satu dari 3 oknum dalam Trinitas. Argumen yang mengatakan bahwa dia anak Allah sebab bapaknya tidak diketahui orang. Dan dia berbicara dalam buayan semasa masih bayi yang tak pernah terjadi pada siapapun dari anak Adam. Argumen yang mengatakan bahwa dia satu dari 3 oknum dalam Trinitas sebab Allah berkata, kami perintahkan, kami jadikan, dan kami tentukan. Kalau hanya satu tentu berkata, aku perintahkan, aku jadikan, dan aku tentukan. Muhammad SAW mendengarkan semua tanggapan mereka itu dan mengajaknya berdiskusi dengan cara yang lebih baik. Dalam perdebatan itu tidak begitu keras seperti terhadap kaum musyrik dan penyembah berhala. Bahkan dikemukakannya argumen itu berdasarkan wahyu dengan cara yang logis dan sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 17-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam qul famay yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masih ibnu maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Sungguh kafir orang yang mengatakan bahwa Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, siapakah yang mampu merintangi kehendak Allah jika ia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam dan ibunya? Dan siapa yang ada di bumi ini semua? Dan siapa saja yang ada di bumi ini semua? Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya. Ia menciptakan apa yang dikehendakinya. Allah berkuasa atas segalanya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami putra-putra Allah dan kekasihnya. Katakanlah, mengapa ia menghukum kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu manusia biasa saja di antara ciptaannya. Ia mengampuni siapa saja yang ia kehendaki. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya. Dan kepadanya semua persoalan akan kembali. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Maidah, masih surah Al-Maidah ayat 72-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar
wa malid dhalimina min ansar laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illallah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Dan Al-Masih berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Barang siapa mempersekutukan Allah, Allah mengharamkan surga kepadanya. Dan api neraka itulah tempatnya. Tak ada yang dapat menolong orang zalim." Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah yang ketiga dari Trinitas. Tiada Tuhan selain Tuhan yang tunggal. Jika mereka tiada berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti mereka yang ingkar akan mengalami azab yang pedih. Al-Quran, surat Al-Ma'idah 7273. Kemudian masih surat Al-Ma'idah ayat 116-118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillahi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha wa rabbi wa rabbakum an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa putra Maryam, engkaukah yang berkata kepada orang, sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah?" Ia berkata, "Maha suci Engkau ya Allah. Tidak sepatutnya aku mengatakan apa yang bukan menjadi hakku. Kalaupun aku mengatakannya, tentulah Engkau sudah mengetahuinya. Engkau sudah mengetahui apa isi hatiku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Engkaulah Maha tahu segala yang gaib. Apa yang kukatakan kepada mereka hanyalah yang kuperintahkan, yang Engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah Kau wafatkan aku, Maha Engkaulah pengawas mereka. Dan Engkau adalah saksi atas segalanya. Kalau Engkau menjatuhkan adab kepada mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Jika Engkau mengampuni mereka, Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Pandangan Nasrani adalah Trinitas. Dan Isa adalah anak Allah. Sedangkan Islam dengan tegas menolak semua itu. Menolak bahwa Tuhan mempunyai anak. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Quran surat Al-Ikhlas. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah yang kekal, yang mutlak. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada apapun seperti dia. Kemudian surat Maryam ayat 93. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhana. Tidak semestinya Allah akan mempunyai anak. Maha suci dia Allah. Kemudian ayat 59 surat Ali Imran. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Persamaan Isa dalam pandangan Allah sama seperti Adam. Ia menciptakannya dari tanah. Lalu ia berfirman, jadilah maka jadilah ia. Jadi pada dasarnya Islam adalah agama tauhid. Dalam pengertian tauhid yang murni dan kuat sekali. Dan dalam pengertian tauhid yang sederhana dan jelas sekali. Setiap kemungkinan yang akan mengaburkan pengertian dan pikiran tauhid, Islam tegas menolaknya dan menganggapnya kufur. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya Allah
tidak memberi ampun jika sesuatu dipersekutukan kepadanya, tetapi ia mengampuni yang selain itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bagaimanapun, konsep Masehi tentang Trinitas yang memang mempunyai hubungan sejarah dengan beberapa agama lama, namun bagi Nabi Muhammad SAW itu sama sekali bukan suatu kebenaran. Yang benar ialah Allah itu esa, tidak bersekutu, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Dan tak ada apapun yang menyerupainya. Jadi tidak heran kalau antara Muhammad dengan pihak Nasrani masa itu terjadi diskusi dengan cara yang baik, dan wahyu pun memperkuat Nabi Muhammad seperti dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi. Terima kasih, mudah-mudahan anak cucu kita memegang teguh agama Islam. Jangan sampai menjadi orang-orang yang murtad. Demi Allah, jagalah anak-anak kita, keturunan kita, agar tetap berpegang teguh kepada Islam. Inna dina indallahil Islam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.